Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang meyakini hari kiamat, mengakhiri kebiasaan buruk. Sebelum kita membahas tentang hari kiamat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian kiamat. Hari kiamat menurut bahasa artinya adalah hari kebangkitan, juga bisa disebut hari pembalasan sesuai yang tertuang di dalam Quran surat Al-Fatihah. Sedangkan menurut istilah, hari kiamat adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut beserta isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah. Itu secara istilah. Jadi proses kehancuran seluruh alam semesta beserta isinya. Itu menurut istilah pengertian daripada hari kiamat. Setelah kita mengetahui pengertian kiamat itu sendiri, anak-anak, kita akan membahas pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir secara umum. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai serta meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran, serta mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Iman kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam percaya dan yakin bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali setelah hari kiamat, yaitu di alam kubur, sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang merupakan dasar hukum terjadinya hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi penjelasannya bahwasanya setiap orang beriman tidak boleh ada keraguan di dalam hati tentang datangnya hari kiamat, karena di dalam Al-Quran sudah dipastikan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 bahwasanya kiamat itu pasti datang dan Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Untuk mempelajari hari kiamat, anak-anak, kita tentunya semuanya belum mengalami kiamat, jadi kita belum tahu gambaran kiamat seperti apa kalau kita tidak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana peristiwa kiamat nanti. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa surat atau beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, walaupun mungkin tidak semuanya, tapi ada sebagian nanti yang akan kita bahas di sini untuk memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwasanya bagaimana peristiwa kiamat nanti. Di sini kita mulai dari Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar
amilat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi penjelasan dari Quran Surat Al-Infitor bahwasanya nanti pada hari kiamat langit akan terbelah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan dan air laut akan meluap. Kemudian kuburan-kuburan akan dibongkar atau terbongkar. Kemudian jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi setiap manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ini menurut surat Al-Infitor. Bahwasanya nanti gambaran kiamat adalah langit terbelah, kemudian bintang berjatuhan, kemudian air laut meluap, dan kuburan akan terbongkar dengan sendirinya. Kemudian di dalam Quran surat Al-Waqiah di sana juga dijelaskan gambaran kiamat itu seperti apa, terutama di dalam ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'an munbatha, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi di dalam Quran surat Al-Waqiah digambarkan kiamat itu yaitu bumi akan bergoncang atau digoncang sedahsyat-dahsyatnya, kemudian gunung dihancurkan atau gunung akan hancur, maka akan terjadi seperti debu yang berterbangan. Betapa dahsyatnya anak-anak kiamat. Bumi digoncangkan, gunung dihancurkan, kemudian akan menyerupai seperti debu yang berterbangan. Ini di dalam Quran surat Al-Waqiah. Kemudian selanjutnya di dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 juga dijelaskan, digambarkan seperti apa kejadian kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita bayangkan anak-anak, manusia pada hari kiamat menurut Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dijelaskan manusia akan berterbangan seperti laron, berarti manusia akan hancur dan berkeping-keping dan dia akan berterbangan seperti laron. Begitu juga watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba kita bayangkan berapa ton berat daripada gunung, berapa juta ton kira-kira berat daripada gunung, itu akan hancur seperti bulu yang berterbangan, saking dahsyatnya kiamat. Kemudian di dalam surat Al-Zalzalah juga diceritakan, dikisahkan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Di dalam Al-Zalzalah juga dikisahkan ketika kiamat nanti bumi akan bergoncang dan akan mengeluarkan isi perut bumi. Coba kita bayangkan apa yang terdapat di dalam isi perut bumi. Ada larva, ada magma, kemudian ada api juga. Itu akan berkeluaran, berhamburan, hancur semua berkeping-keping. Karena dahsyatnya guncangan pada hari kiamat. Kemudian, hari kiamat tidak hanya dikisahkan di dalam Al-Quran saja, tapi hari kiamat bisa dibuktikan secara sains. Ya, ingat pelajaran IPA anak-anak. Matahari setiap hari mengeluarkan kalori, betul?
Sebagai energi terbesar, suatu saat matahari akan kehabisan sumber panas sehingga tidak ada gravitasi lagi. Bayangkan kalau matahari sudah tidak mengeluarkan sumber panas dan tidak ada gravitasi, apa yang terjadi? Semua planet akan kehilangan keseimbangan dan saling bertabrakan antara planet yang satu dengan planet yang lain. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Antar planet bertabrakan, planet yang besar bertabrakan. Maka dunia akan hancur dan itulah yang disebut dengan kiamat. Jadi, antara Al-Quran dengan sains sama. Jadi, kiamat adalah proses kehancuran seluruh alam atau jagat raya ini. Menurut para ulama, kiamat dikelompokkan menjadi dua. Anak-anak, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil atau kehancuran sebagian alam atau suatu peristiwa yang menggambarkan sebagian kecil kejadian yang akan terjadi pada akhir nanti. Jadi kalau kiamat sugro adalah, ibu ulangi, kiamat sugro adalah kehancuran sebagian alam. Jadi tidak seluruh alam, sebagian alam. Contoh, misalkan kematian. Ya. Kenapa kematian dikatakan kiamat sugro? Karena bagi seorang yang meninggal itu adalah sudah berakhir kehidupan dunia. Walaupun bagi yang lainnya belum berakhir karena masih hidup. Jadi kematian dikatakan adalah kiamat sugro, kehancuran sebagian atau kematian sebagian manusia. Kemudian ada juga gempa bumi, banjir, angin kencang, badai, gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Itu adalah kehancuran sebagian alam, sebagian kecil alam, maka disebut adalah kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya atau biasa disebut dengan kiamat besar. Itu adalah suatu peristiwa di mana pada hari akhir itu akan hancur seluruh alam semesta beserta isinya, maka dikatakan sebagai kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya. Kalau kita sudah memperhatikan atau mengamati bagaimana peristiwa, kita sudah mengetahui gambaran bagaimana peristiwa kiamat nanti, apakah kita masih percaya diri untuk hidup di dunia ini dengan seenaknya atau sesuka hati? Anak-anak, tentunya tidak. Kita harus mawas diri. Kenapa? Karena suatu kehidupan nanti kita pasti akan berakhir. Ya, dan kita akan menemui kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Ya. Tanda-tanda kiamat banyak dikisahkan di beberapa kitab, bahwasanya kiamat itu sudah ada tanda-tandanya menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apa tanda-tanda kiamat? Ya. Yang pertama, tanda kiamat sudah dekat. Yang pertama adalah dicabutnya ilmu pengetahuan. Banyak sekali ilmuwan, ulama yang sudah dipanggil oleh Allah, diangkat dengan ilmunya, sehingga banyak ilmuwan yang sudah meninggal dan ilmunya sudah diambil kembali oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, semakin tersebarnya kebodohan dalam kehidupan masyarakat. Apa artinya? Banyak orang tidak mementingkan lagi ilmu, tapi yang dipentingkan adalah bagaimana mencari uang yang banyak. Jadi ilmu sudah dikesampingkan. Sehingga apa? Yang terjadi banyak kebodohan di mana-mana. Karena pemikiran orang zaman akhir adalah harta. Kemudian yang ketiga, semakin maraknya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi khamr. Apa khamr? Ingat materi di kelas 8. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Dan khamr di sini tidak hanya berupa benda cair, tapi juga benda padat, benda gas yang sifatnya memabukkan, yang bisa menghilangkan akal manusia. Dan ini semakin marak sekali anak-anak. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah semakin meningkatnya tindakan kejahatan, seperti pembunuhan dan sebagainya, perzinahan dan sebagainya. Jadi, semakin banyak orang yang tidak malu melakukan kejahatan. Bahkan setelah melakukan kejahatan diekspos di media massa.
Ini menunjukkan zaman sudah akhir. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya kekacauan di mana-mana. Banyak sekali orang-orang yang mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak jelas sehingga timbul perkelahian di mana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat mulai banyak berlomba-lomba untuk membangun gedung yang megah. Nah, ini juga menunjukkan ciri daripada zaman akhir anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah semakin maraknya perzinahan. Bahkan perzinahan ini sudah diekspos dan orang yang melakukan perzinahan sudah mulai tidak ada malu, mereka dianggap hal yang biasa. Ini menunjukkan zaman sudah akhir. Naudzubillah min dzalik. Kemudian banyak orang yang menuntut ilmu tapi orientasinya adalah untuk mencari harta, pangkat dan kedudukan, bukan niat lillahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa zaman sudah akhir. Kemudian maraknya tindakan korupsi. Apa yang dimaksud korupsi? Yaitu misalkan ingin memiliki yang seharusnya tidak menjadi hak miliknya. Dan ini menunjukkan bahwasannya kejujuran sudah mulai krisis anak-anak. Sehingga banyak orang yang tidak jujur dan ingin melakukan korupsi. Kemudian berikutnya adalah semakin banyaknya anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Tapi memang sekarang sudah menjadi istilahnya menjadi hal yang tidak tabu lagi. Banyak pemuda maupun pemudi yang melakukan hubungan di luar nikah. Ya, ini menunjukkan bahwa dunia sudah akhir anak-anak, dan ini termasuk sebagian daripada ciri-ciri hari kiamat sudah dekat. Untuk tanda-tanda kiamat yang selanjutnya anak-anak, bila tanda-tanda ini muncul, nantinya kiamat pasti akan terjadi. Yang pertama adalah adanya asap Tuhan, yang mana asap ini akan keluar sebelum hari kiamat, dan nantinya umat yang beriman akan mengalami seperti flu, dan kemudian orang-orang kafir akan mati. Ya. Kemudian yang kedua, adanya munculnya Dajjal. Dajjal adalah sebuah makhluk yang mempunyai ciri-ciri satu mata dengan mata sebelah kanannya buta. Dan di sini siapapun orang beriman yang menjumpai Dajjal, dia akan terkena fitnah daripada Dajjal. Maka dari sekarang kita mohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya tidak kena fitnah daripada Dajjal. Kemudian ciri yang ketiga, tanda yang ketiga yaitu adanya matahari muncul dari sebelah barat. Kalau matahari sudah muncul sebelah barat berarti kiamat sudah dekat. Kemudian berikutnya adalah turunnya Nabi Isa. Ya, yang mana konon ceritanya nanti Nabi Isa, kisah dalam kisahnya akan turun ke bumi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Adalah dua suku yang akan muncul di akhir zaman, dan mereka akan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa. Kemudian yang berikutnya adalah adanya penenggelaman bumi, ada di 3 tempat, yaitu di bagian barat, timur, dan di Jazirah Arab. Kemudian berikutnya adalah munculnya api. Ya. Pada sebelum hari kiamat nanti akan muncul api keluar dari Yaman yang akan mengiring manusia ke Syam. Kemudian sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher unta di daerah Busra. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang Ibu bisa sampaikan kali ini anak-anak, dan selanjutnya untuk materi tentang peristiwa setelah hari kiamat nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.